Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mirana dari kelas D4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Design Thinking dalam Problem Solving. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemecahan masalah kompleks yang diampu oleh Bapak Husein Sutisna. Mata kuliah ini menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang bersifat kompleks, dinamis, dan tidak selalu memiliki satu solusi tunggal. Dan tujuan pembahasannya itu yang pertama, memahami konsep dasar design thinking, yang kedua, menguraikan elemen dan tahapan design thinking, yang ketiga, menganalisis implementasi design thinking melalui studi kasus, dan yang terakhir, menunjukkan relevansi design thinking dalam praktik nyata. Di sini ada konsep dasar design thinking. Design thinking merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, di mana pengguna ditempatkan sebagai fokus utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami manusia tidak hanya sebagai pengguna produk atau layanan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kebutuhan, emosi, pengalaman, dan konteks tertentu dalam menghadapi suatu permasalahan. Dalam design thinking, proses perencanaan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa solusi, tetapi juga pada proses pemahaman yang mendalam terhadap pihak yang mengalami masalah tersebut. Dengan pemahaman ini, solusi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga relevan, bermakna, dan mampu memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Di sini ada manfaat design thinking. Yang pertama itu memastikan masalah yang diselesaikan relevan, yaitu fokus pada kebutuhan nyata pengguna sehingga masalah yang diangkat sesuai kondisi lapangan. Yang kedua itu mengurangi risiko kegagalan. Melalui pembuatan prototipe dan pengujian, kesalahan dapat terdeteksi lebih awal sebelum solusi diterapkan secara luas. Yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pengguna. Solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna berdampak langsung pada peningkatan kepuasan dan loyalitas. Karakteristik utama design thinking yang pertama itu human centered, yaitu pendekatan yang berfokus pada kebutuhan, pengalaman, serta permasalahan nyata yang dialami oleh pengguna. Dalam design thinking, solusi tidak dibuat berdasarkan asumsi semata, melainkan melalui proses empati untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Dalam pendekatan ini, solusi yang dihasilkan jadi lebih relevan, tepat sasaran, dan memiliki nilai guna yang tinggi. Kedua, kolaboratif. Karena design thinking menekankan kerjasama antara berbagai pihak dengan latar belakang, keahlian, dan sudut pandang yang berbeda. Proses kolaborasi ini memungkinkan munculnya ide-ide yang lebih beragam dan inovatif, serta membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Melalui diskusi dan pertukaran gagasan, solusi yang dihasilkan menjadi lebih matang dan komprehensif. Yang ketiga, optimis, yaitu keyakinan bahwa setiap permasalahan, sekompleks apapun, selalu memiliki peluang untuk diselesaikan. Sikap optimis mendorong individu maupun tim untuk tetap terbuka dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Keempat, eksperimental, di mana ide-ide yang telah dirumuskan diuji melalui pembuatan prototipe dan dilakukan secara iteratif. Proses eksperimen ini memungkinkan solusi diuji lebih awal, mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna, serta dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, risiko kegagalan dapat diminimalkan dan solusi akhir yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Prinsip iteratif design thinking. Design thinking tidak berjalan secara linear dari awal hingga akhir. Setiap tahapan dapat diulang kembali berdasarkan hasil pembelajaran yang diperoleh. Umpan balik dari pengguna menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan solusi secara berkelanjutan, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar relevan.
Tahapan design thinking. Design thinking terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu empathize, define, ide, prototype, dan test. Kelima tahapan ini saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus pembelajaran. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang pertama, tahap empathize bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, kebutuhan, perilaku, dan permasalahan pengguna. Fokus utama tahap ini adalah menggali sudut pandang pengguna secara menyeluruh, bukan mencari solusi agar masalah yang dirumuskan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Proses empathize dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung. Observasi membantu melihat bagaimana pengguna berinteraksi dalam situasi nyata. Sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pandangan, perasaan, dan harapan pengguna secara lebih mendalam. Pada tahap ini, perancang harus menempatkan diri sebagai pengguna dan mengesampingkan asumsi pribadi. Sikap empati penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan empathy map guna memetakan apa yang pengguna pikirkan, rasakan, katakan, dan lakukan, serta teknik 5 why untuk menggali akar permasalahan hasil tahap empathize. Yang kedua, define. Tahap define merupakan tahap design thinking yang berfokus pada proses merumuskan dan memperjelas masalah utama berdasarkan temuan pada tahap empati. Pada tahap ini, seluruh informasi yang diperoleh dari pengguna seperti kebutuhan, keluhan, hambatan, dan harapan disintesis untuk menemukan inti permasalahan yang paling krusial. Permasalahan yang dirumuskan pada tahap define harus disusun secara jelas, spesifik, dan berorientasi pada pengguna, bukan berdasarkan asumsi penyelesaian. Fokus utama bukan pada bagaimana cara memperbaiki, melainkan pada masalah apa yang sebenarnya dialami oleh pengguna. Dengan demikian, pernyataan masalah mampu menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi pengguna dalam konteks tertentu. Perumusan masalah yang tepat akan menjadi landasan penting bagi tahap ide, karena membantu tim untuk menghasilkan solusi yang relevan, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebaliknya, jika masalah didefinisikan secara terlalu umum atau tidak tepat sasaran, solusi yang dihasilkan berpotensi tidak efektif dan gagal menjawab permasalahan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tahap define berperan sebagai jembatan antara pemahaman pengguna dan penciptaan solusi, sehingga memastikan bahwa proses inovasi berjalan secara terarah dan terfokus pada nilai bagi pengguna. Yang ketiga, ide. Tahap ide merupakan tahap dalam design thinking yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi secara kreatif dan inovatif berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, tim atau individu didorong untuk berpikir terbuka dan keluar dari pola pikir konvensional. Pada proses ide, belum dilakukan penilaian atau penyaringan ide. Setiap ide yang muncul, baik sederhana maupun tidak biasa, tetap dihargai dan dicatat. Hal ini penting karena ide yang terlihat kurang relevan pada awalnya dapat berkembang menjadi solusi yang efektif setelah dikombinasikan atau disempurnakan. Fokus utama tahap ide adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar peluang untuk menemukan solusi yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, suasana diskusi pada tahap ini harus dibuat terbuka, kolaboratif, dan bebas dari kritik agar kreativitas dapat berkembang secara maksimal. Untuk mendukung proses tersebut, terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam tahap ide, antara lain brainstorming.
Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan ide secara spontan dalam kelompok. Setiap anggota bebas menyampaikan gagasan tanpa takut dikritik. Tujuan utamanya adalah mendorong munculnya ide-ide kreatif melalui interaksi dan diskusi bersama. Yang selanjutnya, brainwriting dilakukan dengan menuliskan ide secara individu terlebih dahulu. Kemudian ide tersebut dipertukarkan dengan anggota lain untuk dikembangkan lebih lanjut. Teknik ini efektif untuk memastikan semua anggota berkontribusi, termasuk mereka yang kurang aktif berbicara. Yang selanjutnya, mind mapping merupakan teknik pemetaan ide secara visual dengan menggunakan kata kunci dan cabang-cabang ide. Teknik ini membantu melihat hubungan antar gagasan serta mempermudah pengembangan ide secara terstruktur. Yang selanjutnya, storyboard digunakan untuk menyusun ide dalam bentuk alur cerita atau skenario. Teknik ini membantu menggambarkan bagaimana solusi akan diterapkan dalam situasi nyata sehingga lebih mudah dipahami dari sudut pandang pengguna. Yang keempat, prototipe. Tahap prototipe merupakan proses menerjemahkan ide atau solusi yang telah dihasilkan pada tahap ide ke dalam bentuk nyata yang masih sederhana. Pada tahap ini, ide tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi mulai diwujudkan agar dapat dilihat, dirasakan, dan dipahami secara konkret. Prototipe tidak dibuat untuk langsung menjadi produk akhir yang sempurna, melainkan sebagai alat pembelajaran. Melalui prototipe, tim dapat mengevaluasi apakah solusi yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, sekaligus mengidentifikasi kekurangan sejak tahap awal. Bentuk prototipe dapat beragam seperti sketsa, model sederhana, mock-up, simulasi alur layanan, atau contoh produk dengan fungsi terbatas. Dengan adanya prototipe, proses pengujian ide menjadi lebih efisien karena kesalahan dapat ditemukan lebih cepat dengan biaya dan risiko yang lebih rendah. Selain itu, prototipe juga memudahkan komunikasi antara perancang dan pengguna, sehingga umpan balik dapat diperoleh secara langsung dan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan solusi pada tahap selanjutnya. Yang terakhir ada tahap tes. Tahap tes merupakan tahap akhir dalam proses design thinking, yaitu dengan menguji prototipe yang telah dikembangkan kepada pengguna secara langsung. Pada tahap ini, solusi yang telah dirancang tidak hanya dinilai dari sudut pandang pembuatnya, tetapi diuji berdasarkan pengalaman nyata pengguna saat menggunakan produk atau layanan tersebut. Tujuan utama dari tahap tes adalah untuk memperoleh umpan balik yang komprehensif, baik berupa kritik, saran, maupun respon pengguna terhadap kelebihan dan kekurangan prototipe. Umpan balik ini sangat penting karena membantu mengidentifikasi apakah solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan pengguna. Dalam pendekatan design thinking, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penyempurnaan. Temuan selama tahap tes menjadi dasar untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, atau bahkan perancangan ulang solusi agar lebih efektif, relevan, dan berpusat pada pengguna. Dengan demikian, tahap tes berperan penting dalam memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memiliki nilai guna yang optimal sebelum diimplementasikan secara luas. Elemen utama design thinking. Yang pertama itu people-centered. Design thinking berfokus pada manusia sebagai pusat pemecahan masalah. Solusi dirancang berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan nyata pengguna melalui empati, observasi, dan wawancara. Pendekatan ini memastikan solusi relevan dan benar-benar bermanfaat. Yang kedua, highly kreatif. Design thinking mendorong kreativitas dalam menghasilkan berbagai ide tanpa batasan awal. Semakin banyak alternatif solusi, semakin besar peluang menemukan inovasi yang efektif dan bermakna melalui kolaborasi dan keterbukaan berpikir. Yang ketiga, hands-on. Pendekatan hands-on menekankan praktik langsung dengan membuat prototipe sederhana. Ide diuji secara nyata untuk memperoleh umpan balik pengguna sehingga kesalahan dapat diketahui dan diperbaiki lebih awal.
Yang keempat, iteratif. Design thinking bersifat berulang dan fleksibel. Solusi terus disempurnakan berdasarkan evaluasi dan masukan pengguna agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan konteks. Strategi mengoptimalkan design thinking. Yang pertama itu melibatkan pengguna sejak awal, yang kedua menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, yang ketiga melakukan uji coba skala kecil, yang keempat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi mengoptimalkan design thinking menekankan pentingnya keterlibatan pengguna sejak awal, pemanfaatan data kualitatif dan kuantitatif secara seimbang, serta pelaksanaan uji coba dalam skala kecil untuk meminimalkan risiko. Melalui proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, solusi yang dihasilkan tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan, efektif, dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Tantangan dalam implementasi design thinking. Yang pertama itu kurangnya pemahaman konsep, yang kedua keterbatasan waktu dan sumber daya, yang ketiga resistensi terhadap perubahan, dan yang keempat sulitnya menggali empati pengguna. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui pelatihan yang berkelanjutan, komunikasi yang efektif antar tim, serta komitmen organisasi dalam mendukung proses design thinking secara konsisten. Dengan dukungan tersebut, design thinking dapat diimplementasikan secara optimal sebagai pendekatan problem solving yang inovatif dan berorientasi pada manusia. Di sini ada studi kasus design thinking pada layanan jalan tol. Studi kasus ini mengkaji layanan jalan tol pada periode mudik, yaitu kondisi dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Situasi ini menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional, sehingga memerlukan pendekatan design thinking. Empathize studi kasus jalan tol. Tahap empathize-nya itu dilakukan untuk memahami bagaimana pengguna merasakan layanan jalan tol secara langsung. Dalam proses ini, sebanyak 200 pengguna jalan tol dilibatkan sebagai responden, agar data yang diperoleh lebih beragam dan representatif. Responden berasal dari latar belakang yang berbeda, baik pengguna harian maupun pengguna insidental, sehingga pengalaman yang dikumpulkan mencerminkan kondisi penggunaan jalan tol secara umum. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka dan wawancara jarak jauh melalui telepon. Hasil empathize-nya itu dari proses empati ditemukan bahwa pengguna menghadapi keterbatasan fasilitas rest area, kurangnya respon pelayanan, kemacetan di ruas jalan, serta antrian panjang di gerbang tol yang mengganggu kenyamanan perjalanan. Secara keseluruhan, keempat permasalahan tersebut saling berkaitan dan secara signifikan mengganggu kenyamanan, efisiensi waktu, serta rasa aman pengguna jalan tol selama perjalanan. Define studi kasus jalan tol. Pada tahap define, seluruh temuan empati disintesis dan dikerucutkan menjadi 4 kategori utama. Tahap ini memastikan bahwa masalah yang dirumuskan benar-benar mencerminkan pengalaman pengguna, bukan asumsi pengelola jalan tol. Ide studi kasus jalan tol. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tahap ide menghasilkan gagasan berupa layanan informasi terintegrasi serta sistem pembayaran nirsentuh untuk mengurangi hambatan di gerbang tol. Prototipe dan tes studi kasus jalan tol. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam prototipe awal dan diuji kepada pengguna. Masukan dari pengguna menjadi dasar evaluasi dan perbaikan sebelum solusi diimplementasikan secara lebih luas. Studi kasus design thinking pada UMKM kuliner. UMKM dipilih karena memiliki keterbatasan sumber daya, namun berhadapan langsung dengan pelanggan setiap hari. Dalam praktiknya, UMKM sering menghadapi tantangan pelayanan seperti antrean, keterbatasan tenaga kerja, dan komunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, pendekatan design thinking diperlukan untuk meningkatkan customer experience tidak hanya dari sisi produk tetapi juga kualitas pelayanan.
Empathize tadi kasus UMKM kuliner. Di sini ada tahap empathize, dilakukan untuk memahami kondisi usaha dari sudut pandang pelanggan dan pemilik usaha. Proses ini meliputi observasi alur pelayanan, wawancara pelanggan, serta keterlibatan pemilik usaha. Tujuannya adalah memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman pelanggan dan kendala operasional yang dihadapi UMKM. Hasil empathize-nya itu menunjukkan beberapa permasalahan utama, yaitu waktu tunggu yang relatif lama, menu yang kurang informatif, dan interaksi pelayanan yang masih terbatas. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi, di mana pemilik usaha awalnya menganggap masalah utama berasal dari harga dan persaingan, sementara pelanggan lebih menyoroti aspek pelayanan. Define studi kasus UMKM kuliner. Pada tahap define, permasalahan dirumuskan kembali dari sudut pandang pelanggan. Fokus utama diarahkan pada pengalaman pengguna agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ide studi kasus UMKM kuliner. Setelah masalah didefinisikan dengan jelas, tahap ide dilakukan untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi. Pada tahap ini, ide-ide dikembangkan secara realistis dan disesuaikan dengan kapasitas UMKM. Beberapa solusi yang dihasilkan antara lain penyederhanaan menu agar pelanggan lebih mudah memilih, penerapan sistem pemesanan awal untuk mengurangi waktu tunggu, serta penataan ulang alur layanan agar proses pelayanan menjadi lebih efisien. Selain itu, peningkatan komunikasi personal antara penjual dan pelanggan juga menjadi fokus penting. Solusi yang dihasilkan tidak bersifat kompleks, tetapi praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Prototipe dan tes UMKM kuliner. Tahap selanjutnya adalah pembuatan prototipe dan pengujian solusi. Prototipe yang dibuat bersifat sederhana, seperti perubahan tampilan menu, penyesuaian alur pelayanan, serta cara komunikasi dengan pelanggan. Prototipe ini kemudian diuji langsung dalam kegiatan operasional UMKM. Selama proses uji coba, respon pelanggan diamati dan dicatat sebagai bahan evaluasi. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan kecepatan pelayanan dan kualitas interaksi antara penjual dan pelanggan. Berdasarkan respon tersebut, dilakukan perbaikan lanjutan agar solusi yang diterapkan semakin sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi usaha. Kesimpulan design thinking. Design thinking terbukti sebagai pendekatan problem solving yang berorientasi pada manusia karena menempatkan empati terhadap pengguna sebagai fondasi utama dalam memahami permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini mendorong organisasi untuk tidak hanya berfokus pada asumsi internal, tetapi juga pada pengalaman, kebutuhan, serta ekspektasi nyata pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui proses yang bersifat iteratif, design thinking memungkinkan terjadinya eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan. Setiap solusi yang dikembangkan tidak langsung dianggap final, melainkan diuji secara bertahap melalui pembuatan prototipe dan pengujian langsung kepada pengguna. Umpan balik yang diperoleh kemudian dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan penyempurnaan solusi secara berkelanjutan, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan sejak tahap awal pengembangan. Selain itu, design thinking memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat diterapkan pada berbagai konteks dan skala organisasi, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah. Fleksibilitas ini menjadikan design thinking relevan dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis, sosial, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan mendorong kolaborasi lintas disiplin, kreativitas, serta pola pikir terbuka terhadap perubahan, design thinking tidak hanya menghasilkan solusi yang inovatif, tetapi juga solusi yang realistis, aplikatif, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, design thinking dapat dipandang sebagai pendekatan strategis yang efektif dalam membantu organisasi menghadapi permasalahan kompleks sekaligus meningkatkan nilai bagi pengguna dan pemangku kepentingan. Implikasinya, dalam dunia pendidikan tinggi, design thinking berperan penting dalam membantu mahasiswa mengembangkan pola pikir yang lebih kritis, kreatif, dan empatik dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami masalah secara teoritis, tetapi juga menggali kebutuhan dan pengalaman pengguna secara langsung melalui observasi dan wawancara. Selain itu, penerapan design thinking melatih mahasiswa untuk berpikir sistematis dan kolaboratif karena prosesnya menuntut kerja tim lintas sudut pandang serta keterbukaan terhadap ide dan masukan. Mahasiswa juga dibiasakan untuk melakukan proses iteratif, yaitu menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan solusi secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Implikasi lainnya adalah meningkatkannya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan tantangan profesional. Dengan design thinking, mahasiswa terbiasa menghadapi permasalahan kompleks dan ambigu, sehingga mampu menghasilkan solusi yang inovatif, relevan, dan aplikatif. Hal ini menjadikan design thinking sebagai pendekatan yang strategis dalam membentuk lulusan yang adaptif, problem solver, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian pemaparan materi mengenai implikasi design thinking dalam problem solving yang dapat saya sampaikan. Melalui pembahasan ini, diharapkan design thinking dapat dipahami tidak hanya sebagai sebuah metode, tetapi sebagai pendekatan berpikir yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap proses pemecahan masalah. Design thinking mendorong kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan pengguna, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, serta berani melakukan eksplorasi dan evaluasi secara berlanjutan dalam merumuskan solusi. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas permasalahan yang terus berkembang, baik dalam dunia akademik, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan design thinking secara tepat, organisasi diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan nilai dan kepuasan bagi para pengguna, serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, design thinking dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.